Perkenalkan, nama saya Mius Nabial. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen Menhumas atau hubungan masyarakat. Bagian pertama yaitu definisi manajemen humas. Manajemen hubungan masyarakat secara umum diartikan sebagai fungsi manajemen yang khas antara organisasi dengan publiknya, dalam kurung masyarakat, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan publik internal, dalam kurung guru, karyawan, dan peserta didik, dan publik eksternal, orang tua, peserta didik, masyarakat, ataupun instansi lain. Pada pelaksanaan proses hubungan masyarakat berfokus pada beberapa hal, yaitu satu, informasi apa yang harus dirilis; yang kedua, bagaimana informasi itu harus disusun; yang ketiga, bagaimana informasi itu harus dirilis; dan yang keempat, media apa yang harus digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut. Menurut Howard Bonham, pengertian humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan publik atau pemberdayaan lebih tinggi terhadap sebuah lembaga atau organisasi. Sedangkan menurut Chitrup, Center, dan Brown, pengertian humas adalah fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang bisa memberikan dampak positif terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Yang kedua yaitu perbedaan humas dan public relation. Yang pertama yaitu adalah public relation. Public relation bagi pribadi setiap orang, yakni untuk membangun citra dari orang tersebut sehingga dia bisa mengenal siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana kedudukannya. Maka dengan itu dia bisa menjadi relasi dengan sesama dan menciptakan sebuah wadah saling kepercayaan. Yang kedua, bagi sebuah organisasi, yakni untuk membangun citra perusahaan itu sendiri, dan tentunya pencitraan sebuah organisasi itu terletak pada diri setiap anggotanya, sehingga ketika setiap orang mampu menjaga citranya masing-masing, maka antara anggota dalam sebuah organisasi itu bisa saling kerjasama, saling percaya, saling memberi harapan, dan saling simpati dengan sesama. Ketika semuanya aktif, maka perjalanan sebuah organisasi itu berjalan dengan lancar. Bagian kedua yaitu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ada 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu komunikator. Humas adalah orang yang menjadi komunikator secara langsung maupun tidak langsung, bisa melalui media cetak, elektronik, bisa juga dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan dalam berbagai media publikasi. Dalam hal ini tugasnya lah yang menyampaikan apa yang menjadi kebijakan perusahaan, menjadi penyampai informasi kepada klien yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan tersebut. Yang kedua, pembina realistis. Realistis yang dimaksud adalah hubungan perusahaan dengan klien ataupun hubungan perusahaan dengan karyawan secara internal. Tujuannya agar hubungan baik yang tetap terjaga sehingga dapat menciptakan pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama, serta toleransi antara pihak-pihak yang dituju, baik antara perusahaan dengan klien maupun pihak perusahaan dengan karyawan. Yang ketiga, backup manajemen. Humas berperan sebagai penunjang atau pendukung keberhasilan manajemen secara keseluruhan. Kegiatan yang dimaksud seperti promosi, pemasaran, operasional perusahaan, sumber daya manusia, dan sebagainya. Hal ini dimaksud untuk tercapainya tujuan perusahaan. Yang keempat, pembuatan pencitraan yang baik. Membuat pencitraan atau image yang baik adalah tanggung jawab humas. Citra yang dimaksud adalah citra yang positif, bisa berupa presentasi, reputasi, dan sekaligus menjadi tugas utama dalam melaksanakan manajemen kehumasan untuk membangun citra baik perusahaan yang diwakilinya. Bagian materi kedua adalah humas dan pendidikan. Sosialisasi atau bermasyarakat merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang. Para peserta didik yang belajar di sekolah suatu saat akan menjadi anggota masyarakat karena kelangsungan hidupnya lebih lanjut berada di masyarakat dengan masyarakat. Sedangkan sandang, pangan, papan, pasangan hidup, calon istri atau suaminya, dan lain sebagainya berada di masyarakat. Masyarakat yang paling dekat adalah ibu dan bapaknya, saudara-saudara sekandung, saudara terdekat, tetangga, teman bermain di sekitaran tempat tinggalnya, teman-teman ini di sekolah, temannya di kampus, temannya di organisasi, dan lain sebagainya. Peserta didik
pelajar atau mahasiswa harus diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial tersebut sehingga terciptanya kehidupan yang akrab, tolong-menolong, kerjasama, saling pengertian, saling mengamankan, dan sebagainya. Fungsi dan tujuan humas dalam lembaga pendidikan. Fungsi humas dalam lembaga pendidikan yaitu fungsi humas adalah melaksanakan research, planning, controlling, administration, production, communication, dan lainnya. B. Aktivitas humas adalah pencitraan fakta atau permasalahan. Kita akan masuk ke bagian fungsi. Berlangsung royan atas hubungan masyarakat di lingkungan organisasi kerja atau pemerintah, termasuk juga di bidang pendidikan, yang harus diartikan sebagai rangkaian kegiatan organisasi instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut agar dapat dukungnya dengan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja secara sukarela. A. Mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. B. Untuk dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapan mengenai tujuan pendidikan di sekolah. C. Untuk memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat kepada sekolahnya, baik finansial material maupun moral. D. Menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Sertakan masyarakat secara komprehensif dalam usaha memecahkan personal pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. F. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. G. Menggairahkan masyarakat untuk menjalani hubungan dan sekolah. Ada tujuan humas dan lembaga pendidikan. Tujuan humas adalah terpelihara dan terbentuknya saling pengertian, dalam kurung aspek kognisi, menjaga dan membentuk saling percaya, dalam kurung aspek afeksi, memelihara dan menciptakan kerjasama, dalam kurung aspek psikomotoris, ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat, bertujuan untuk 1. Memelihara kelangsungan hidup sekolah. 2. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 3. Memperlancar belajar mengajar. 4. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Yang ketiga yaitu kepemimpinan humas di lembaga pendidikan. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku organisasi orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan dalam kegiatannya, bahwa pimpinan memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugasnya dan yang harus dilaksanakan. Pada tahap yang bertugas, pemimpin harus memberikan suara arahan dan bimbingan yang jelas agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, seperti diungkap bahwa erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurutnya perilaku nakal peserta didik dengan semakin kompleksnya tugas kepala sekolah dan tuntunan kinerja. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga bergerak maju semakin pesat sehingga menuntut penguasaan kemampuan secara profesional. Terima kasih telah menyimak. Mari kita sambut masa depan dengan tangan terbuka dan hati yang berani. Burung merpati, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.